Baik, selamat malam Ibu-Ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di dalam acara Weekly Market Review dan AMTA Stock Review, terutama untuk seminggu yang akan datang. Seperti biasanya, maka kita akan mulai dengan sedikit ulasan dari saya. Ulasan dari saya tidak akan terlalu panjang. Pertama, hanya akan menyampaikan bagaimana peran volume ya, yang bisa merupakan salah satu pengambilan alat keputusan bagi kita, terutama di dalam menentukan garis support dan resistance. Di dalam menentukan harga support dan garis support dan resistance. Berdasarkan volume yang terbanyak dari saham-saham tersebut yang dibeli pada harga tertentu ya. Ini akan saya presentasikan nanti. Yang saya ambil dari online trading system saya yang saya pakai semenjak mulai adanya online trading system di Indonesia. Dulu namanya HOTS dari e-trading ya. Saya waktu itu sangat mendalami sekali HOTS ya, sampai diangkat oleh pemilik HOTS, direktur utamanya pada waktu itu orang Korea, Mr. Shin. Sekarang juga masih miliknya orang Korea, tetapi sudah pemiliknya yang lain yaitu Mirai Asset ya. Pernah kalau nggak salah ke Dongshu ya, dimiliki oleh ya Angelo ya waktu itu. Ya, kemudian diambil alih oleh Mirai, masih tetap orang Korea dan merupakan salah satu online trading system unggulan ya, di Indonesia. Yang saya lihat unggulan ini terutama 4 besarnya adalah, atau 5 besar sekarang adalah Mirai, lalu Mirai, Philips ya, kalau nggak salah Indo Premier, Jasa Utama, dan ada beberapa lagi yang 10 besar ini. Tapi saya melihat bahwa Mirai selalu dalam kedudukan paling atas gonta-ganti, tapi dia lebih banyak di atas. Saya tambahan satu lagi adalah MOS ya, dari Mandiri. Ya. Mandiri juga memakai nampaknya sistem aplikasi dari Korea ya, hampir sama dengan Mirai. Karena pengetahuan saya dulu salah satu developer atau yang mengenalkan online trading system kepada Mandiri adalah bekas orang HOTS ya, bekas orang trading yang namanya Pak Ridwan. Oleh karena itu saya sebenarnya sangat menguasai online trading system ini untuk pengambilan kembalian keputusan. Salah satu contohnya adalah terutama pagi hari, biasanya di setengah jam pertama saya lihat stock gainer positionnya. Siapa yang pada waktu itu harganya naik tinggi sekali, maka saya ambil posisi stock gain dari Mirai. Di situ saya bisa melihat saham-saham yang dalam sesi-sesi menit-menit pertama langsung harganya itu melonjak ke atas. Dan itu yang biasanya untuk trading agresif saya perhatikan. Lalu saya bandingkan dengan apa output yang terjadi di AMTA maupun output yang terjadi dari G-Club application yang berkaitan dengan price and volume breakout. Ya. Kalau ada yang cocok, maka saham-saham tersebut saya perhatikan dengan seksama. Baik, kita mengarah, saya share kepada IHSG dulu. Seperti biasa, saya IHSG ini standar saya memakai Ichimoku chart ya. Kita melihat di sini Ichimoku
chart-nya dari ASG. Ini Chikomoku chart ya. Kelihatan ya kotaknya ya. Dan kita melihat sekali bahwa keadaannya dia tenkan istilahnya tenkan Kijun-sen cross ya. Kijun-sen cross ya, di mana harga menembus garis Kijun-sen ya. Sebentar, yang standard line, conversion line itu yang biru. Ya, conversion line yang menembus Tenkan-sen, berarti dia bearish, akan tetapi masih di atas Kumo Cloud, artinya bearishnya adalah bearish week ya, karena dia masih di daerah area bullish. Jadi kalau kita melihat di sini, ini menembus salah satu Tenkan-sen dan Kijun-sen ke bawah, dua-duanya sudah ditembus oleh harga, baik Tenkan-sen maupun Kijun-sen ya. Akan tetapi masih berada di atas Kumo. Kalau ketemu harga menembus ke bawah Tenkan-sen dan Kijun-sen, artinya adalah bearish. Berada masih di atas Kumo Cloud, artinya bearishnya adalah lemah, weak bearish. Dan ini dapat kita lihat sebenarnya di Club Applications yang akan kita presentasikan minggu depan, dan akan kita adakan webinarnya pada tanggal 12 September yang akan datang, lalu pra-webinarnya dua atau seminggu sebelumnya. Tapi direncanakan kalau tidak salah kita akan adakan tanggal 5 September pra-webinar dari Club Applications, Bollinger Band Trading, dan Popular Trading Indicators ya. Serta kita mengurangi candlestick, karena semuanya bagi mereka-mereka yang ingin trading agresif itu sangat diperlukan. Mengapa trading agresif? Kalau Anda ingin mendapatkan keuntungan yang dengan cepat, maka Anda harus melakukan trading agresif. Nah, trading agresif tadi kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu dan indikator-indikator tertentu yang akan kita presentasikan pada tanggal pra-webinar tanggal 5 September yang akan datang, dan webinar aplikasinya pada tanggal 12 September yang akan datang. Jika application ini istilahnya tidak kontradiktif atau tidak bertentangan dengan AMTA, tapi sifatnya adalah sinergi antara AMTA dan GClub Applications. Anda tinggal pilih ya, apakah mau pakai GClub Application ataupun AMTA. Walaupun demikian, mereka-mereka yang tidak memiliki AMTA tetap akan memperoleh output AMTA setiap hari, karena saya merupakan trader aktif AMTA. Setiap hari memberikan AMTA output pada sesi pertama maupun sesi kedua, terutama yang berkaitan dengan timbulnya buy alert ya, buy alert. Jadi Anda jangan khawatir, sebagai terutama member dari para Gold ya, setiap hari akan Anda memperoleh posting akhir sesi pertama adalah alert buy, dan akhir sesi kedua juga alert buy untuk para trader agresif. Alert buy yang diikuti oleh MMR minimum 2 atau 1 MRR dia ngacung ke atas ya. Itu yang akan saya posting. Di samping juga setelah market tutup, maka saya akan juga memberikan posting entry output dari AMTA, serta pada sesi terakhir juga saya akan memberikan price and volume breakout dari GClub Application. Mengapa sesi terakhir dan mengapa sebelum sesi berakhir? Karena itu untuk memberikan kesempatan Anda mengambil posisi one step ahead daripada trader-trader lainnya. Kalau Anda mengambil posisi MMR misalnya bagus, atau GClub price, GClub
price and volume breakout-nya bagus, ya, ada indikasi, maka jika tidak diambil pada sesi terakhir, bisa saja besok kalau memang sedang bullish sekali, harga akan gap up, ya, sehingga Anda ketinggalan beberapa poin, malah bisa ketinggalan 45%. Tapi coba bayangkan Anda beli sorenya sebelum besok harinya, 5% itu menjadi milik Anda. Ini kebaikannya dari apakah AMTA maupun G-Club application yang real time. Before the market close, jam 14.45 ya Pak Anjro ya, kira-kira pengambilnya. 14.45 sampai Anda harus cepat sekali mengambil keputusannya. Dan saya usahakan saya akan memberikan kepada mereka-mereka yang tidak memilikinya, memberikan posting pada jam-jam sekian untuk trader aktif ya. Maaf, saya ini sedang juga melayani istri webinar dengan India itu ya, webinar functional medicine. Sehingga saya pegang saya operator dia kan agak gaptek sedikit. Namanya perempuan. Ya boleh nih ya, dokter ini ya. Sama-sama gaptek. Oke, itu saya kira ulasan mengenai aplikasi. Selanjutnya kembali kepada IHSG. IHSG dalam keadaan weak bearish. Weak bearish karena apa? Dia menembus Kijun Sen dan Kijun Sen ke bawah harganya. Akan tetapi look at atau lihat pada ujung atau ekor dari candlestick-nya. Ini ekor candlestick-nya betul-betul menyentuh garis senkusan A nih ya. Artinya dia didorong lagi ke atas oleh garis support yang ada di sini. Oleh garis support, didorong ke atas oleh garis support ya. Nah, sebentar sedikit gambaran. Nah, didorong, ini ada garis support, saya gariskan. Nah, ini garis support. Jadi di sini dia ditahan oleh garis support. Ya. Jadi masih ada perlawanan ya, dari banteng, dari bull ya. Ini mengenai IHSG. Kemudian saya ingin sampaikan juga apa yang saya katakan tadi, peran dari stock price and volume. Nah di sini ya, karena di grup kita ini sedang sahamnya Ernan ya, DMMX Digital Meditama Maxima ya. DMMX ini adalah volume chart volume dari selama 30 hari terakhir. Di sini selama 30 hari terakhir. Dan kalau saya naikkan 30 harinya dia akan berubah, dengan sendirinya akan berubah ya. Nah ini misalnya kalau 200 saya lihat misalnya let's say 200 hari itu kira-kira 6 bulan ya. Bulan ya. Tetapi kalau 30 hari terakhir ya ini kalau istilahnya AMTA itu bandar jangka pendek, bandar 10 hari lah, ada bandar 10 hari, bandar 1 bulan atau 2 bulan ya. Ini kita bandar yang 30 hari. Ini kita melihat bahwa yang kuning paling atas itu kira-kira banyak yang mengumpulkan di harga antara 3.200 sampai 3.400 untuk DMMX ya. Untuk DMMX ya. Jadi kalau menurut saya di mana sebetulnya support dia, di mana dia support dia, kita akan lihat support dia kira-kira ada di daerah 3.200.
untuk DMMX, ya, untuk DMMX. Ini salah satu alat untuk membantu keputusan saya di dalam menentukan di mana garis support kalau saya memakai Mirai online trading system, ya. Lanjutnya kita lihat contohnya lagi yang terkenal sekarang ini, yang lagi dikenal adalah BBYD, ya. Bank dia sudah menembus 1.600, ya. Berarti tidak kuat bertahan yang panjang ini. Jadi kita tunggunya di mana? Sebagai supportnya adalah di harga kira-kira 1.400. Ya. Di harga 1.400. Sebentar, saya lihat dulu. Kira-kira supportnya adalah di sini. Ya, di 1.400. Dan selanjutnya ini adalah satu alat untuk menentukan keputusan saya di dalam pengambilan decision trading, ya. Yang saya ingin melihat di harga berapa sih yang paling banyak setelah harga sekarang ini, maka yang paling banyak adalah di harga volumenya di harga antara 4.400 dan 1.600. Ya. Ini yang salah satu kadang-kadang saya ambil alat pengambilan keputusan. Sebetulnya ini juga tercermin di dalam AMTA. AMTA itu kan ada yang blok merah, ada blok bukan merah harganya dan warnanya itu, ya. Ada hijau, buying power, apa istilahnya demand power, ada nila atau sedikit pink yang merupakan selling pressure, ya, demand power dan selling pressure. Itu ini juga sangat hampir sama lah gitu dalam bahasa. Akan tetapi kembali, jangan terlalu kita menggunakan alat atau indikator terlalu banyak, bikin bingung kita sendiri. Yang saya sarankan adalah fanatiklah kepada indikator-indikator yang Anda percaya, yang Anda bisa gunakan selama ini, dan menghasilkan suatu reward risk ratio yang bagus berdasarkan penggunaan indikator tersebut, ya, dengan melakukan backtesting yang sering dilakukan oleh mereka para pengguna Metastock. Demikian saya kira perkiraan saya. Jadi kembali kesimpulannya, kalau kita melihat IHSG bahwa IHSG mengarah ke bearish, akan tetapi ada perlawanan dari bull, ya, di sini dengan lihat ekor candle yang panjang di sini, ya. Dengan kita melihat ekor candle yang panjang, kita melihat adanya perlawanan dari bull ke atas. Jadi bisa saja kemungkinan hari Senin dia akan rebound. Disclaimer selalu ada. Jadi masih tetap berhati-hati dengan IHSG. Kalau kita melihat kotak ini, dapat dikatakan IHSG masih di dalam keadaan mampet, ya, congestion, ya. Masih berkonsolidasi di daerah-daerah situ saja, ya. Ini biasanya disebut kongesti, ya. Mampet, ya, macet, ya. Traffic jam, ada traffic jam di kotak ini. Lihat itu, ada kemacetan. Jadi
belum terlalu decisif apakah dia benar-benar bullish ataukah dia mulai mengarah ke bearish. Demikian selanjutnya saya kira kita sampai kepada yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, yaitu pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sahamnya masing-masing yang akan dijawab oleh Pak Angelo. Ini sudah direkam ya Pak Angelo ya? Oke. Terima kasih kepada Anda-Anda sekalian. Nah, selanjutnya sharing akan stop dan saya akan alihkan kepada Pak Angelo. Silakan Pak Angelo. Penjelasan IHSG. Jadi saat ini IHSG masih kurang bagus karena ada 2 penjualan yang masih berperan sampai saat ini memberikan tekanan indeks ke bawah. Pada waktu dari rebound kita lihat tidak disertai dengan demand yang cukup signifikan ya, sehingga ini hanya nah demandnya kecil tuh, ada sih demand tapi kecil ya dibandingkan dengan selling pressure-nya, sehingga tertahan dia oleh resisten yang berasal dari penjualan ini. Nah, di mana demandnya sekarang? Masih ada di sini ya, di sekitar 5.840 ya, mungkin sampai 5.900 kira-kira di sekitar situ. Nah, indeks bisa rally atau untuk melanjutkan uptrend kalau ada demand yang baru yang signifikan, atau nunggu sampai di area demand sini baru bisa rally sampai melanjutkan uptrend. Tetapi kalau dia tembus area demand ini baru kita bisa khawatir ya. Sekarang kita hanya sekedar lebih hati-hati aja tradingnya seperti di sini ya. Kita tunggu sampai betul-betul rebound dan rally seperti di sini melanjutkan uptrendnya. Jadi saat ini ya kita hati-hati saja dulu. Nah, kalau kita mau lihat apakah ada demand di intraday, kita mau lihat lebih cepat ya. Dan ternyata belum ketemu juga di intraday ya. Di intraday 60 menit. Coba kita lihat di 15 menit. Oh, ada, dapat. Tetapi masih kalah ya dengan selling pressure di sini, masih kalah jauh ya dengan selling pressure di sini. Ini di atas nih. Nah, kalau dia mau tembus ke atas ini harus ada demand yang baru ya. Tetapi peluang untuk naik dari demand ini kelihatan juga masih akan tertahan di selling pressure yang ini ya, di sekitar berapa nih, 6.092. Jadi bisa tertahan di situ kalau toh dia rebound. Jadi kalau toh terjadi rebound, masih kita anggap sebagai technical rebound ya. Kita masih tunggu sampai muncul demand yang baru ya. Oke, itu untuk IHSG, kita hati-hati saja. Sekarang kita langsung masuk ke explore buy ya, yaitu big player yang confirm buy and hold. Kita berharap buy and hold-nya memang signifikan, masih lanjut naik ya. Yang pertama Hill ya, yang trading range 12%, sayang ya nggak gede-gede, kecil. Nah, Hill ini kalau kita melihat ini cukup bagus, dia rebound-nya itu di area demand, sehingga kita bisa berharap ini lanjut. Tapi ada volume gede di sini, kelihatannya sih udah pasti ini demand juga ya, karena harga hari ini sudah lebih tinggi daripada kemarin ya, demand juga ya. Jadi kita bisa langsung ikutan nih untuk Hill. Targetnya kelihatan tidak ada selling pressure di atas ya, jadi kelihatannya bisa lanjut uptrendnya ini. Uptrendnya bisa lanjut. Coba kita zoom lagi, cari selling pressure, nggak ada ya. Jadi silakan nih Hill cukup bagus untuk kita harapkan melanjutkan uptrendnya ya. Silakan untuk Hill. Berikutnya Heal UNTR. Nah, UNTR ada satu kelompok big player beli, tapi ini udah deket ya, perang bandar, dan yang jualan lebih gede. Jadi kelihatannya kenaikan ini akan berat. Jadi ya lebih baik jangan dulu sampai confirm bahwa ada demand yang cukup kuat ya. Tapi kalau mau spekulasi bisa saja dia akan tertahan benar-benar di 29.25 ya. Tapi nggak worth it sih untuk dicoba ya. Lebih baik kita tunggu aja. Baru satu soal yang beli. Kalau 4-4-nya balik badan, nah itu baru akan oke banget ya. Jadi dipantau aja dulu untuk UNTR. BBNI ada satu juga yang confirm buy, tetapi itu berasal dari yang dulunya selling pressure. Jadi
ini nggak terlalu bisa perlu kita perhatikan, kita zoom aja. Yang lebih relevan mulai dari uptrend di sini. Nah ini ada nih, yang ini juga dari selling pressure, kita zoom lagi sampai yang lebih relevan. Nah kelihatannya ini yang lebih relevan nih, tapi kecil ya. Nah ini ada yang gede, kita mau cek nih apakah ini selling pressure atau demand power. Kita lihat dulu ya. Ternyata lebih kepada selling pressure ya, kecil nih. Ini juga kurang menarik. Jadi mungkin UNTR kita harus hati-hati ya. Coba kita zoom lagi. Ya harus hati-hati ya, lebih besar di selling pressure. Demand yang bagus itu masih jauh di bawah. Kita khawatir ini akan lanjut terdorong ke bawah ya, karena selling pressure lebih besar di atas. Jadi BBNI jangan dulu. Bull. Nah bull ini ada selling pressure, tapi ya ini masih bekerja selling pressure-nya ya. Ada satu kelompok big player yang beli, dan demand-nya kalah sih dengan yang jualan. Jadi lebih baik jangan dulu ya. Kita zoom pun masih kalah ya dengan yang selling pressure, jadi jangan dulu. Oke, untuk bull jangan dulu. Kita cek lagi yang lain. Akra. Nah Akra baru cakep ya, nambah barang terus, nggak ada selling pressure di atas ya sedikit pun. Coba cek. Oh ada kecil nih. Yang mana nih? Yang mana sih? Kelihatannya yang ini ya. Iya betul. Enggak deh. Harusnya sih yang ini nih. Tapi kecil ya. Jadi silahkan yang mau ikutan Akra. Mantap nih. Coba kita cek apakah ada selling pressure di atas. Ini memang menjadi demand power karena sudah ditembus, tapi dulunya dia selling pressure, jadi nggak terlalu relevan ya. Kita akan cek kalau demand power di tren yang ini. Di sini kita akan cek selling pressure yang di atas, tapi ternyata kelihatannya tidak ada. Jadi oke ini untuk Akra tetap oke untuk ikutan. Nah di main power kita tetap lebih fokus ke yang terdekat ya, yang di sini di tren yang sama. Oke, berikutnya ICBP. Ada satu kelompok big player yang konsisten beli, ada resisten, ada demand power lebih besar. Coba kita zoom lagi cari ini resistennya. Masih gede demand powernya ya, jadi ini masih oke, cuman memang trading range-nya kurang menarik ya, cuman 7,95%. Bagi yang favorit ICBP silahkan ikutan. Kelihatan sih akan ditembus resisten ini, tapi kita nggak tahu berapa lama ya, karena ini kecil trading range-nya, mungkin profitnya nggak akan terlalu berasa ya. Oke, itu untuk ICBP silahkan. Berikutnya INDF. Ini semua kelompok big player beli dengan ini demand power yang cukup bagus ya. Ini masih dianggap satu tren nih, karena ini dalam satu hari dia balik badan. Coba cek lagi apakah ada demand power. Ya kelihatannya sih demand powernya banyak ya. Coba kita lihat yang volume terbesar di sini. Kita pecah untuk mendapatkan demand power di intraday. Takutnya itu selling pressure. Dapat demand power ya, dia turun balik lagi ke atas. Tapi ada volume gede lagi di sini nih. Kita mau cari tahu itu apa. Kita harus pecah lagi. Ini memang dianggap demand power, tapi itu terjadi di lewat jam 3 sore. Jadi untuk yang volume seperti ini yang terjadi setelah jam 3 sore itu bisa valid bisa enggak ya, karena bisa aja transaksi yang yang harus ditutup karena mungkin mau one day trading, jadi nggak terlalu berarti di pengaruhnya ke demand dan supply-nya ya. Bisa valid bisa enggak, maka kita fokus aja ke yang lebih valid. Ini juga ini juga lewat jam 3 ya, kurang bagus, tapi ada volume gede nih. Kita mau cek nih yang dekat-dekat di hari ini, belum ketangkap ya volume gede ini. Kita cek lagi, pecah, belum ketangkap juga, berarti harus 1 menit nih. Oh ternyata demand ya, demand. Tapi susah banget tadi cari demand ya, di 1 menit itu
nggak terlalu signifikan karena itu terlalu pendek, dan kalau ada volume gede juga takutnya itu nggak terlalu signifikan dibandingkan dengan yang lain. Jadi untuk INDF kita tunggu saja sampai besok tembus 6450, baru itu akan oke banget karena berarti demandnya cukup lumayan ya. 6450 plus 1%, kita tunggu aja dulu. Oke, itu untuk INDF. Nah sekarang kita cek yang hot big player. Cuman ada 3 DUCK hot big player, demandnya cukup besar. Ini lagi dikasih murah nih, mumpung nih, silakan yang mau ikutan ya. Lagi dikasih murah, ada button fishing, silakan nih. Oke, berikutnya LPPF. Wah, ini ada volume gede banget di terakhir ya. Memang sudah hot big player itu sejak tanggal 23 ya, di sini sejak dia tembus nih hot big player, tapi kita mau cek dulu yang terakhir itu di 5 menit. Oh, ternyata ada yang jualan tapi nggak gede ya, kecil yang jualannya dibandingkan dengan demand yang sudah ada. Jadi silakan nih untuk LPPF, mumpung lagi koreksi, kita harapkan besok akan lanjut naik ke atas ya. Ini cakep nih, trading days 21% lagi, bisa profit cukup besar dalam waktu singkat. Terakhir Japfa, hot bandar, demandnya cukup besar. Nah ini ada volume gede, ini terakhir kita mau cek itu apa, di tanggal berapa ini ya, tanggal 25, kita cek dulu. Oh, tanggal 24 ya, yang gede itu jualan ya, tanggal 24, cukup gede ini yang jualan. Dan tidak ada demand power di bawah, berarti kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu ya, sampai dia koreksi, kemungkinan akan di daerah sini baru akan aman nih. Jadi jangan diikutin dulu ya untuk Java. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan Bapak Ibu di grup Gold Member ya. Mulai dari Pak Marzuki nih, menanyakan SCMA. Nah SMA baru pada jualannya dan selling pressure masih gede. Ada demand, tapi kayaknya demandnya kecil ya. Kecil sekali demandnya dibanding yang ini nih, dibandingkan selling pressure-nya. Jadi lebih baik jangan dulu. Tama. Nah Tama jualan semua hari ini dan volumenya gede banget. Coba kita cek konfirmasi dari chart intraday. Ya jualannya itu mulai confirm di sekitar jam 10.15 ya. Sekitar jam segitu confirm jualan gede. Jadi jangan dulu Tama. Mapa semuanya beli ya. Tadi ini semua hot bandar tapi tidak tersaring oleh explore tadi karena rata-rata value transaksinya di bawah 5 miliar rupiah per hari ya, dia 4,8, jadi nggak masuk. Tetapi ini cukup bagus, demand powernya cukup besar. Coba kita cek yang volume terakhir gede itu apa ya? Oh jualannya, berarti dia masih akan ada peluang untuk koreksi dulu. Kita nggak tahu nanti di area sini bottom fishingnya di harga berapa ya, jadi kita tunggu aja dulu. Tapi kalau takut kehilangan barang ya bisa langsung masuk, tapi lebih baik tunggu bottom fishing biar bisa dapat harga lebih murah. Tapi yang jelas belum ada tren yang patah ya. Ini cukup bagus ya. Demand powernya cukup besar juga. Fire. Jangan ya. Ini sudah berapa kali dia memberikan jebakan Batman. Kita lebih baik nggak usah ikutan nih. Ini hanya bisa ikutan di one day trading. Jadi pada waktu alert buy muncul, kita langsung beli ya. MA-nya flat lagi, kita jualan. Kita beli ya, ini di sekitar berapa nih, 450, sekitar 580, MA-nya flat lagi, kita jualannya. Kemarin juga gitu tuh. Jadi setelah itu jangan ikutan. Berikutnya Inco baru jualan dengan selling pressure cukup besar. Kelihatannya sih masih akan turun sampai ke area dimensi ini ya, baru kita bisa lihat lagi. Jadi jangan dulu ya, kecuali ada demand yang baru, dan itu nanti kita harus lihat ya hari per hari kalau ada demand baru yang signifikan. Tapi saat ini belum.
MMLP. Nah, ini cukup besar demand power, ada selling pressure tapi masih kalah dengan demand powernya ya. Coba kita cek apakah ada selling pressure yang baru di zoom. Ada nambah ya. Nah, kalau udah nambah gini kita takutnya selling pressure-nya berakumulasi, takutnya jebol ke bawah nih. Jadi jangan dulu nih MMLP sampai ada demand yang baru. Dan saat ini kita nggak lihat ada demand baru, kalau tuh ada kecil ya dibandingkan selling pressure-nya. Jadi jangan dulu ya untuk MMLP. SMMT. Ini one day trading nih, 2 hari berturut-turut. Kemarin profit, hari ini nggak profit nih. Coba kita cek bagaimana. Oh, jualannya gede. Coba cek, kayaknya jualan gede hari ini. Jualannya gede sekali ya, jadi jangan ya untuk SMMT. Berikutnya total. Baru jualan juga, jangan ya. Ini ada rebound, ini jebakan Batman nih, jangan ikutan. Toys. Toys one day trading sekali, one day trading 2 kali profit, yang ketiga loss nih. Yang ketiga loss, jadi jangan ikutan. Tapi kemudian ada lagi one day trading di tanggal berapa nih? Tanggal berapa nih? Tanggal 25 lumayan tuh, sekitar 129 langsung naik MMR, lalu flat lagi di sekitar 140 150, harusnya sudah jualan juga ya. Nah, sekarang ada bottom fishing. Tapi coba kita cek yang tanggal 25 itu jualan atau beli ya. Kalau jualan gede lebih baik bottom fishingnya jangan ikutan. Ya, jualan gede yang tanggal 25. Jadi bottom fishingnya jangan diikutin dulu. Takutnya dia terus bikin bottom fishing sampai dia jualannya. Maksudnya confirm jualan. Toys jangan dulu, Toys. Wika. Ini juga belum ya. Tapi ada satu volume nih gede. Kita ingin tahu dia demand hanya kalau bisa dia tembus 970 plus 1%. Nah, kalau itu tembus, memang dia harus melawan ini nih, jadi akan agak berat. Jadi capital gain-nya mungkin nggak banyak ya. Mungkin sekitar 5-10%. Jadi jangan dulu ya. Maksudnya kalau mau ikutan silakan, tapi tunggu tembus 970 plus 1%. WSBP. Ini memang baru jualan ya. Baru jualan sehingga dia pasti akan turun. Jadi lebih baik kita jangan dulu, kecuali kalau 143 plus 1% ditembus ke atas, itu baru akan oke banget ya. Itu berarti akan ada demand power yang gede banget, dan kenaikannya itu akan lumayan tuh, bisa sampai 180. Tapi dengan catatan tadi ya, 143 plus 1% ditembus ke atas. Jadi dipantau aja WSBP. Berikutnya Pak Steven, MPPA. Wah, ini one day trading sempit banget ya one day tradingnya. Oh, cukup gede sih, karena trading range-nya besar. Nah, kita mulai yang terakhir, volume gede ini apa nih? Demand ya, bagus nih. Waktu dia tembus, nggak ada perlawanan penjual, jadi silakan nih untuk MPPA ikutan lagi. Berarti pendakiannya bisa sampai sekitar 1115 mungkin ya, sekitar segitu ya. Lumayan nih capital gain-nya, silakan nih MPPA ikutan. Coba kita zoom lagi. Ya, ini kan akan kalah nih selling pressure-nya karena lebih gede demand power ya. Silakan ikutan MPPA. Berikutnya DMMX. Wah, nih sahamnya Bu Erna nih. Yang Bu Erna gemes banget katanya. Cuman Bu Erna nggak bisa kasih komen tuh, lagi dikunci. Tapi oke nih Bu Erna, belum ada tanda-tanda jual di atas. Dan masih nambah barang terus ya, walaupun nambahnya dikit. Nggak ada jualan, jadi silakan ikutan. Tinggal tunggu ditarik lagi nih sama big player-nya seperti di sini nih. Dia memang harus sabar sih ya. Sabar ya. Begitu dia sudah lewati masa macetnya yang bilang itu, baru akan ditarik tuh. Ini ditariknya sebulan lebih loh.
Jadi sabar aja dulu untuk DMMX ya. Berikutnya Paul. Nah, Paul ini ada volume gede banget nih di atas nih, kita takut ya. Ini apa nih? Oh, jualan banyak ya. Jualan banyak, jadi lebih baik jangan dulu. Takutnya ini saatnya sudah selesai nih kenaikannya. Volume yang gede, harga di atas itu selalu harus bikin kita khawatir ya. Jadi kita tunggu. Ini akan berbalik menjadi positif hanya kalau 4180 plus 1% ditembus ke atas. Jadi pastikan itu. Pastikan itu baru bisa ikutannya. Oke, berikutnya dari Pak Yan, friend. Nah, ini saham yang bagus untuk melatih kesabaran. Dan ternyata masih harus sabar lagi, udah 4 hari ditarik ke atas, bikin GR. Ternyata ada yang jualan lagi big player-nya sehingga harus koreksi dulu ya. Ke area demand, tapi yang jualan nggak banyak ya. Jadi ya, coba kita cek lagi. Ya, ada demand di sini ya. Demand ini sempat tembus, masih oke sih. Jadi silakan nih untuk pantau lagi. Kalau ini balik badan itu akan terbangnya kencang nih. Kalau balik badannya, seperti di sini balik badan nih kencang nih. Jadi kita pantau dulu untuk friend. PSAB. Oh, PSAB jangan nih, jualan terus. Coba kita cek lebih dekat. Ya, jualan terus jangan ya. Arto, si jago nih. Ada yang jualan nih kecil tapi ada demand. Nah, ini ada volume gede banget nih, kita ingin tahu itu apa di tanggal berapa nih. 18 ya, kita cek. Di 18, jualan. Cukup besar nih jualan di tanggal 18 nih. Jadi sebaiknya jangan dulu ya. Sebaiknya jangan dulu, nih masih akan turun lagi ke bawah mungkin ke area demand sini. Jadi jangan dulu untuk Arto. Memang dia jualan sih, tapi kan kita ingin tahu apakah saatnya rebound dengan melihat ada demand di bawah. Ternyata bukan demand yang di sini ya. Ternyata demand yang masih bagus ada di sini. Tunggu dulu aja. BABP. Iya. Ini balik badannya, waktu habis jualan dia langsung ikutan balik badan, naiknya kan kenceng dalam 3 hari itu, 1, 2, 3. Nah, setelah itu nge-break dulu, dikasih bottom fishing. Ini masih oke ya. Belum ada tanda-tanda jualan gede di atas ya. Di atas tuh nggak gede, jualannya masih gedean di main power. Jadi silakan nih bagi yang mau ikutan. Kalau mau tunggu, ini sebetulnya selling pressure tapi udah nggak relevan karena dia di trend di sini ya. Dia sebetulnya dulunya di main power. Hanya sebagai petunjuk kira-kira kapan dia akan kena koreksi, bukan untuk bearish tapi sekedar koreksi, dan benar dia kena koreksi di sini. Nah, sekarang tinggal tunggu lanjut naik ke atas nih. Kalau ini naik ke atas ini akan terbang. Tapi kalau mau masuk sekarang juga udah oke sih. Karena jualnya kecil yang di sini nih, yang di atas tuh kecil ya dibandingkan demand. Oke, silakan BABP bola. Nih bola nih yang satu doang jualan pengaruhnya cukup besar ya. Kecil, kita mau cari demand yang dekat-dekat karena demand terbesar itu cukup jauh di bawah. Kita mau cari demand yang cukup dekat, maka kita harus pecah nih. Coba. Dan ternyata nggak ada, masih jauh di bawah. Coba kita pecah lagi. 15 menit. Masih jualan. Coba yang lebih dekat. Ini lebih dekat ya, lebih dekat di sekitar 790. Cukup gede nih areanya, maka kita pecah lagi supaya bisa lebih spesifik ya. Cuman zoomnya jadi agak jauh nih. Di chart 5 menit. Apakah masih di gede range-nya? Kejauhan ke belakang jadi agak lama nih. Mesti diminta programmernya gimana supaya langsung unzoom cepet nih. Klek. Ya nggak ketangkap habis datanya. Sayang sekali. Jadi yang terdekat itu yang tadi ya, yang 10 menit mungkin ada. Tadi
di 15 menit ketangkap demandnya, tapi kalau di 10 menit mudah-mudahan ketangkap. Tetap gede ya, 790 sampai 140 areanya. Jadi sekitar sini lah baru dia akan mungkin ngerem untuk nanti balik ke atas. Jadi untuk bola ditunggu dulu sekitar 640 sampai 790. Berikutnya trim. Wah, jualan gede nih, jangan. Dan ini one day tradingnya banyak banget ya. Berhati-hati banget nih big playernya. Setiap kali ditarik ke atas dia langsung flat lagi MMR-nya sehingga nggak ada yang naik nih MMR-nya. Selalu 1 hari trading dia. Setelah itu jualan, jadi jangan nih. Nah, saham yang dalam tanda kutip apa silahkan nilai sendiri, buka ya. Karena heboh banget tapi bandarnya jualan terus gitu. Ada belinya tapi belinya dikit. Jualan terus tuh. Wow, ada belinya tapi nah, ini kan gede nih di 15 menit ya. Tapi di unzoom lagi gedean yang jualan kan, makanya berat dia naiknya ke atas tuh. Yang jualannya gede sih. Jadi ya untuk saham ini tidak direkomendasikan sekali oleh Amta. Masih banyak saham pilihan lain yang bagus, masih banyak saham-saham baru yang bagus juga ya. Ini mungkin karena heboh aja beritanya, jadi orang banyak yang tanya terus. PTRO. Wah, ini one day trading tapi kita bisa cek di intraday ini. Apakah benar one day trading? Maksudnya sudah selesai dan ternyata masih lanjut ya, silakan nih. Masih lanjut silakan ikutan PTRO. Coba kita cek targetnya nih. Aduh, kok macet lagi dia. Aduh, sayang ya. Ini bisa. Cek lagi. Ini kenapa suka macet gitu ya? Sebentar saya matiin dulu, mungkin terlalu berat. Coba, udah bisa nggak? Udah bisa ya, benar keberatan tadi. Ada sih selling pressure tapi masih kalah jauh ya dengan demand powernya tadi. Ini kan ketahuan nih demand. Jadi silakan ikutan. Kalau khawatir karena ketinggian, tunggu aja 2070 ditembus ke atas plus 1% baru ikutannya. Tapi kelihatan sih akan tembus ke atas nih PTRO. Berikutnya Bina. Wah, ini cuma satu yang beli dan dengan demand yang kecil sekali ya. Kecil. Gedean selling pressure, jadi jangan dulu ya Bina. Berikutnya Bank. Wah, baru jualan confirm. Jangan ya Bang. Dari Bu Widi MLPL. Wah, bukannya udah TP nih Bu Widi tadi. Take profit. Nah, ini belum ada konfirmasi bagus. Jadi mungkin yang one day trading di sini yang oke nih bisa dapat barang. Karena ada resistance ya. Jadi dia berat untuk lanjut naik ke atas. Jadi waktu di sini doang yang bisa profit nih. Kalau belinya di sekitar sini lalu jualnya di sekitar sini ya masih profit juga ya. Dan ini memang walaupun kelihatannya nggak panjang banget, tapi ini trading risknya gede. Jadi walaupun cuma sehari itu profitnya bisa lumayan tuh. Mungkin bisa 10% lebih ya. Tapi saat ini belum untuk MLPL, kecuali tiba-tiba ditarik lagi. Nah, itu harus dengan chart real time di market yang lagi berjalan kita lihat itu. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat. Oh ya, Bu Ena sudah jualan Pol. Tadi analisa saya Pol apa ya, lupa. Oke, berikutnya MLPL jangan dulu ya. Berikutnya EMTK. Ada satu kelompok big player yang beli. Coba kita zoom. Nah, ini cukup besar ya demand powernya. Jadi masih ada peluang capital gain ke 2.500-an ya. Jadi bagi yang mau ikutan silahkan. Karena belum ada tanda-tanda jualan nih di area sini nih. Silahkan nih.
Berikutnya BRIS. BRIS sebetulnya bagus demandnya, cuman big playernya ini entah kenapa dia menunda untuk narik ya. Ada jualan nih di sini. Kalau ini bukannya, ini hanya sekedar support resisten aja karena sudah di trend yang berbeda. Tapi di atas ini kalah banget dengan demandnya ya. Ya, di trend yang sama, demand lawan selling pressure kalah. Jadi kalau dia turun, dia harusnya mulai balik arah, dia ada demand sini ya. Jadi ditunggu aja di penembusan 2260 plus 1% ya untuk BRIS. Dari Pak Alex BBKP. Wah, jualan semua. Ini 2 hari berturut-turut one day trading dan profit ya. Nah, setelah itu harusnya nggak pegang barang kecuali mau main di bottom fishing. Cukup lumayan sih di bottom fishing kan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau tren kenceng ini 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa jualan di sini. Nah, yang bottom fishing di sini mungkin yang loss nih. Jadi harus cek ya di intraday-nya ini lebih dominan jual atau enggak. Kalau lebih dominan beli, baru bisa tahan 5 hari ya bottom fishing-nya. Ini pasti ini jualan nih, coba kita cek ya di sekitar tanggal 5 dapat nggak nih? Oh, jualannya di sekitar tanggal 6 ya, jualan gede. Jadi jangan ya. Memang bottom fishing-nya harusnya nggak diikutin lagi. Oke. Berikutnya INKP. Nah, ini nggak ada yang naik nih. Tapi ada volume gede. Kita tunggu aja penembusan 7175 ya. Kalau itu oke, baru mantap. Coba itu di tanggal berapa volume gedenya? 24 Agustus. Coba kita cek itu demand atau demand ya. Demand nih. Tapi ada akumulasi jual nggak? Ada, bukan, ini yang jual nih di atas nih. Yang di atas jual. Iya, kelihatannya masih oke sih. Masih oke demand-nya nih. Jadi silakan nih bagi yang mau ikutan, ada satu kelompok big player beli capital gain-nya coba ya cek ya di daily. Capital gain-nya ya lumayan sih 15% nih. Jadi bisa ikutan, dan kalau misalnya 7175 plus 1% itu tembus ke atas, di hold ya. Di hold lebih lama atau mungkin tambah barang nih. Ini masih bisa ikutan nih. Hati-hati kalau 6500 ditembus ke bawah ya harus lari, karena itu support bandarnya ditembus, harus lari. Berikutnya ICBP. Bukan. Iya, ICBP. Ini masih oke ya. Ini demand. ICBP udah kayak tadi ya di buy. Ya udah ya, kita skip. Astra. Ini bukan ini, kita nggak bisa pakai karena ini dari downtrend. Yang mulai uptrendnya kita baru. Nah, ini demand yang benar. Nah, kelihatannya ada volume gede nih. Di sini kita mau tahu itu apa? Dicek di tanggal 18. Kalau itu demand lagi berarti oke, tapi kalau enggak ya jangan. 18 ternyata saling ya, gede banget, jadi jangan nih. Jangan, ini udah selesai nih naiknya ke sini. Makanya expire tuh. Oke. Berikutnya BMRI. Wah, ini jualan terus. Iya, jualan terus ya. Ini demand-nya udah nggak berlaku ya, karena sudah di area sideways, bukan di satu tren yang sama, jadi nggak kepake. Ini nih yang jualan, jadi jangan ya untuk BMRI. Dari Pak Prakas, MPPA sudah. BBYE. BBYB kali ya maksudnya ya. Ada balik badan big player-nya.
Wah, kok bisa balik badan gitu dia? Berarti ada sesuatu nih. Itu indikasi nggak bagus tuh kalau balik badan ini bisa kencang turun ke bawah. Jadi BBB jangan dulu ya. Jangan dulu. BBB jangan dulu nih. Tadinya bagus, tiba-tiba balik badan dia. Sayang sekali ya. Berikutnya, KF. Ini juga jualan terus nih. Iya, kalau tuh ada demand nggak gede demandnya. Jadi jangan. Tins. Coba kita cek lebih dekat jualan ya. Kalau toh ada demand, coba kita cek di 1600-an ada selling pressure gede ya. Jadi kalau memang mau ikutan hati-hati karena di 1600-an sini ada selling pressure gede ya. Dan ini pun lagi turun ya. Jadi lebih baik nggak ada tanda-tanda signal untuk masuk. Ini hanya berpatokan dari demand aja tadi kalau mau spekulasi untuk beli ya. Lebih baik sih jangan untuk tins. Dari Pak Ailani, BEPS. BEPS dia jualan tadi. Untuk yang daily ini masih oke karena belum ada tanda-tanda jualan di atas. Tapi ini kan ada volume rada gede, kita bisa cek di intraday. Yang 1 jam. Tuh ada yang jualan tuh. Memang nggak gede. Tapi demandnya juga masih jauh di 900, jadi mungkin masih akan turun lagi ke area 950 baru dia mungkin akan berhenti dan rebound lagi. Jadi untuk BEPS, bagi yang belum punya jangan dulu, tunggu sampai balik badan aja, ini baru oke banget. Ini cakep banget ini BEPS nih kalau dia lanjut ke atas ya. Nggak ada tanda jualan gede di atas soalnya, cuman segini doang yang jualan, dan big player-nya masih punya banyak barang banget nih. Oke, itu untuk BEPS ya, jangan dulu. Keren. Karena juga one day tradingnya sering banget nih, jadi lebih baik jangan ya. Kalau mau mencoba di bottom fishing boleh, tapi hanya 2 hari ya. Jualnya hari Selasa nih, karena dia masuk sideway bukan uptrend. Berikutnya PMMP. Ini nggak ada yang buy and hold. Demand pair masih jauh di sini. Ini juga demand. Oh, dia rebound ya dari demand ini ya. Ini one day trading nih di sini nih. Makanya nggak balik badan. Kita tunggu dia balik badan aja nih, baru akan oke banget nih. Dipantau aja PMMP dengan trading net 17% akan cukup bagus. BRMS. Ini juga jualan terus tuh. Jangan ya. Dari Pak Hadi UVCR. Wah, ini saham yang retail nggak dikasih ikutan loh. Begitu ikutan nih, mana tadi kita geser dikit. Oh, nggak bisa ya. Kita zoom aja. Nah, setiap hari coba masuk, udah pasang fraksi di atas, beberapa fraksi di reject, jadi nggak pernah dapat barang. Ini benar-benar detailnya nggak ngajakin, big playernya nggak ngajakin detail main. Begitu diajak main nih, diturunin ke bawah. Emang ini namanya KA nih, big playernya. KA itu kurang ajar. Coba kita lihat jam intraday ya, lebih jelas tuh. Kan intraday aja nggak ada kelihatan tuh. Dikasih kesempatan untuk ngantri-ngantri tuh. Ini yang hari ini ya. Coba yang sebelum-sebelumnya itu nggak dikasih kesempatan untuk ngantri-ngantri. Pokoknya langsung diambil sama big player-nya. Harga naik udah tuh. Tuh ya. Tuh ya. Tuh nggak ada kan? Langsung loncat tuh. Nggak bagus mainnya. Dan kalau ngasih retail langsung dikerjain retailnya. Nah, untuk yang terkini berarti harus main cepet ya. Nah, di sini dia mulai kasih retail untuk ikutan bermain nih. Apa mungkin dia udah selesai sehingga dibiarkan market yang retail yang berperan? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau mau trading di UVCR sudah bisa retail ikutan.
Dan saat ini memang masih demand yang dominan. Demand yang dominan ini mungkin masih akan koreksi dulu di sekitar area demand sini ya. Ini cukup gede nih jualannya. Jadi ya bisa turunnya lebih jauh nih. Sekitar sini mungkin ya, 450. Jadi jangan dulu untuk VCR, dan itu pun harus lihat di intraday ya. Kalau di daily udah belum kebaca karena masih saham baru. Berikutnya ITMG. ITMG coba kita cek jualannya. Jualan di situ ya. Coba cek. Masih kalah dengan demand-nya. Masih kalah dengan demand tapi kayak ada volume gede. Udah tadi ya di ITMG udah saya kupas. Kayaknya nih. Coba cek di kayaknya di tadi udah tuh ITMG itu karena keingetnya udah. Belum ya. Oke, kita kupas. Ini demand masih bagus. Memang ada jualan tapi ada volume gede banget nih di tanggal 24. Kita mau cari tahu itu apa. Oh, ternyata demand. Jadi oke nih, masih oke. Silakan nih untuk ITMG ya. ITMG masih di atas area demand lagi. Silakan nih. Tapi kalau mau lebih pasti ya tunggu sampai dia intraday-nya balik badan ke atas ya. Oke, itu untuk ITMG. Berikutnya dari Bu Erna, BBYB sudah ya. BGTG nih. Ada yang jualan kecil, masih oke nih, silakan nih. Kalau mau pasti tunggu dia balik badan, itu akan terbangnya kencang tuh kalau balik badan. Silakan dipantau BGTG. Bagi yang sudah beli, kalau mau hold silakan aja. Tapi kalau mau jual lalu beli lagi di bawah juga boleh juga ya. Berikutnya PG. Waduh. Coba kita cek ini kok bisa gini. Ini pasti mirip-mirip UVC nih, nggak dikasih nih retail main di sini. Coba kita cek 5. Ya gimana bisa ikutan retail? Nggak ada pergerakan yang jelas ya. Jadi walaupun oke, tapi percuma ikutannya, jangan nih. Berikutnya dari Pak Taufik Java. Bu Ena emang sempat kebeli tuh PG. Hebat kalau sempat. Nah ini Java juga masih oke, demand-nya gede, ada tanda-tanda jual di atas. Memang ada volume gede di tanggal 24. Kita mau lihat apa itu. Cukup gede ya, tanggal 24 tuh. Jadi bagusnya tadi udah dibahas kan Java deh. Bagusnya tunggu sampai dia turun ya, turun ke area demand yang lebih besar di sini. Iya kayaknya udah tadi. Berikutnya SMBR. Wah jualan lebih baik jangan dulu karena jualannya cukup besar nih. Berikutnya AALI. AALI ini perlahan tapi mantap nih. Coba cek ya volume gede di sini. Tanggal 13 ya. Yang gede kita mau lihat itu demand atau selling pressure. Ternyata jualan ya di atas nih. Jadi bagusnya jangan dulu, tunggu sampai dia mungkin turun ke lebih dalam lagi dikit ya. Kecuali kalau MMR naik lagi ya, baru kita bisa ikutan ya. Yang ikutan bottom fishing dari uptrend yang bagus 1, 2, 3, 4, 5 harusnya sudah jualan di sini ya, yang bottom fishing di sini. Kita tunggu bottom fishing aja lagi atau penembusan 8600 plus 1%. Berikutnya dari Bu Leni, Paul sudah, Wood nih belum. Jangan gede banget jualannya. Belum ada tanda-tanda oke. Dari Pak Steven Nobu. Ini juga jualannya. Memang ada volume gede. Kalau ini demand masih kalah dengan selling pressure. Jadi takutnya nggak jauh-jauh naiknya. Jadi jangan dulu.
MMLP. Oh, udah ya kayak tadi. Ya udah MMLP. Berikutnya agro. Jangan ya jualan. Demand terdekat ada di kalah nih demandnya, jadi masih bisa turun lagi. Ini yang kuat nih di sekitar 1800 ya. Jadi tunggu sampai dia mau turun ke sekitar sini atau kalau ada demand yang baru ya, dan itu berarti kita harus tunggu. Ini layak ditunggu karena trading Indonesia 26% yang cukup besar nih, jadi profit bisa cukup besar dalam waktu singkat. Tapi sekarang belum ya, ditunggu aja. Dari Pak Padip BGTG sudah, Adro belum nih. Oh, ini jualannya masih. Coba kita cek, kalau nggak salah nih yang takutnya ada. Oh, ini masih bisa ditunggu nih. Kita tunggu aja balik badan nih karena demandnya masih dominan. Ya, ada taman demand lagi, walaupun ada taman selling pressure tapi tetap lebih banyak demand. Kita tunggu sampai nih balik badan baru oke ya. Dipantau aja. Tekim kita tunggu nih ada volume gede nih. Kalau volume gede ini ditembus ke atas 71751% baru akan oke ya. Tapi kelihatannya sih kecil kemungkinannya. Jadi jangan dulu. Memang jangan dulu. Wins. Wah, jualan gede. Ini jebakan Batman ya, hati-hati ya. Yang ditarik ke atas itu jebakan Batman. Dari Pak Hendro BBNI. Nah, ini demand ini nggak terlalu relevan ya karena ada di downtrend. Kita zoom, ini juga di trend yang berbeda ya. Kita cari yang terdekat. Ada nih satu, dia masih di uptrend yang sama, tapi ada volume gede di sini nih di tanggal 18. Kita cek, takutnya itu jualan. Oh enggak, ternyata demand. Jadi oke nih. Silakan nih. Memang ada selling pressure makanya kehajar turun ke bawah, tapi kelihatan udah selesai ya. Udah sampai di support, dibawa lagi ke atas karena demandnya cukup besar. Jadi silakan nih untuk BBNI ikutan. Coba yang jual di atas. Nah, belum ketangkap ya. Ini di trend yang berbeda udah oke. Jadi kelihatannya sih masih oke nih. Silakan BBNI ikutan nih. Berikutnya UNTR. Jualannya. Demandnya juga masih kalah dengan ini. Jadi dan perang bandar ya. Jadi kelihatannya nggak, lebih baik jangan. P1. Oh, jualan juga. Jangan ya. Berikutnya ICBP sudah, INDF sudah, dari Pak Sugiarto, MLPL sudah. Asri yang belum nih. Oh, jangan nih. Jualan terus. Ya, jualan terus ya, jangan. Oke, berikutnya PTBA. Coba kita zoom. Nah, jualan di sini. Nah, ini ada volume gede nih. Ini akan bagus kalau 2130 plus 1% ditembus ke atas, jadi dipantau ya. Kalau memang mau ikutan dipantau 2130 plus 1% ditembus ke atas dulu. Oke, itu untuk PTBA. Dari Bu Eli Pegas. Coba zoom, ada demand. Jelas di sini. Ada selling pressure. Masih kalah sama demand, jadi silakan nih. Tapi bagusnya nunggu ini balik badannya. Kalau nggak mau nunggu, mau beli di bottom fishing juga boleh, tapi karena ini di sideways berarti jualnya hari Selasa ya. Beli Senin, jual hari Selasa. Oke, itu untuk Pegas. Berikutnya. Tapi udah deket ya. Mungkin akan naik lagi nih. Jadi ya bisa langsung ikutan dan di hold 5 hari atau bahkan lebih lama ya. Silakan nih untuk Pegas. Astra sudah cap KPIG. Waduh, jualan terus. Iya, kelihatan ini udah jelas jualan juga sih. Jangan ya. Behit.
Ya, Behit jualan padahal dikasih berita bagus ya. Jangan. Ini kelihatannya akumulasi selling pressure-nya bertambah terus sehingga demand yang gede ini akhirnya bisa kalah ya. Selling pressure-nya pun udah sedikit lebih gede nih. Jadi jangan ya. Oke, berikutnya BBKP. Udah ya, BBKP. Belum ya. Wah, jualan. Jangan deh. Jualan terus. BGTG sudah, TPIA nih. Ngomong-ngomong TPI udah nyampe belum ya? Oh, sayang ya. Padahal belum ada selling pressure yang ditembus ya. Ini karena ada yang jualan di mana? Oh, waktu dia rebound langsung jualan gede nih, makanya turun jauh. Tapi masih di dalam area demand sih. Coba kita pecah di 60 menit apakah dia jebol ke bawah atau rebound ke atas. Oh, cukup jauh ini, kalau diturunin lagi intra aja nggak bakal ketangkap ya. Tapi kalau memang demand terbesar tuh di sekitar 8375 ya dia akan rebound ya. Jadi ya dilihat aja deh. Kalau mau aman sih jangan dulu. Karena kalau jebol ke bawah berarti memang ada akumulasi selling pressure yang ngalahin dia nih. Jadi lebih baik jangan ya. Jangan. Oke, TPIA. ESA. Jualan. Dan jualan terus, jangan ya. Dari Pak Setiadi, BEX. Jualan. Jadi jangan ya, ini tertahan tuh sama selling pressure-nya. Turun lagi, jangan. BFIN. Ada selling pressure tapi digedein demand power ya. Dan coba ya ini masih oke. Demand power juga masih nambah. Jadi yang mau ikutan kalau mau tunggu 1070 plus 1% itu masuk ke atas baru lebih pasti boleh. Tapi kelihatan sih akan tembus ya. Dan ini like diikutin 18% soal trading range-nya. Oke, berikutnya DMMX sudah, INTP. Coba ini ada demand bagus di bawah, di atas tambah barang terus, jadi silakan ikutan untuk INTP. Naiknya bisa lumayan nih, nggak ada. Oh, sellingnya di 12.700-an kayaknya nih, ada tahanan di situ. Lumayan sih capital gain-nya. Silakan ya untuk INTP. Berikutnya IMJS. Ini ada volume gede banget nih. Sebelumnya sih oke banget ya. Di tanggal 23 coba kita cek itu apa. Dua tiga itu rupanya demand ya. Demand nih, jadi oke nih. Dia masih di area demand. Kita berharap rebound nih. Ya ada bottom fishing nih. Jadi silakan nih yang mau ambil kesempatan di IMJS. Bottom fishing ini ada di uptrend yang bagus, jadi bisa umurnya sampai 5 hari ya. Silakan nih, mumpung masih dikasih murah IMJS. Berikutnya PTRO. Oh, tadi udah ya. Coba kita cek intraday-nya yang gede ini. Kayaknya udah tadi ya. Iya betul, udah. Ini lanjut ke atas, silahkan yang mau ikutan PTRO. Iya, ini bakal ditembus resistennya karena lebih gede demand-nya tuh. Oke, udah tadi ya PTRO. Berikutnya dari Pak Rudi NATO. Nah ini sudah ada demand bagus, nggak ada tanda-tanda jual di atas sih. Bagi yang mau ikutan bottom fishing-nya silahkan ya, mumpung lagi dikasih murah nih NATO, silahkan. Berikutnya
SMDR. Wah, jualan gede sekali, dan ini one day trading dia. Coba kita cek di intraday. Iya, jualan di atas nih kayaknya. Coba lebih pendek lagi. Iya, jualan di atas ya, jadi jangan. Untuk SMDR jangan dulu. GGRM. Wah, jangan ya. Kita lagi tunggu nih, lagi tunggu 32.300 plus 1% itu tembus ke atas, tapi itu pun akan berat karena ada selling pressure, jadi jangan dulu ya. Berikutnya dari Pak Fauzan, Bina sudah ya, Kota belum nih, Kota. Pak Praka sudah kemalaman kali. Duluan. Nah, Kota ini oke nih. Tapi dia cuma coba kita cek ya di tanggal 18. Ya, masih oke. Coba cek lagi. 15. Masih oke ya, jadi Kota. Oh, ini ada gede. Oh, enggak. Oke, silakan ikutan nih Kota nih. Demand-nya masih oke. Belum ada tanda-tanda jualan gede di atas ya. Wah, mantap nih Kota nih. Resisten terkuatnya itu ada di sekitar 260-an ya. Jadi ya paling segitu capital gain-nya. Oke, berikutnya. Nambah. Loncat ya. ICBP. Udah ya ICBP. MAPA udah, Java udah, UNVR udah, UNVR belum nih. Tetap tidak ada kabar bagus. UNVR sudah setelah berkali-kali dapat ulasan dari AMTA sampai sekarang nggak ada ulasan bagus ya buat UNVR. ICBP sudah, BBYB kali ya. Ya, BBYB udah, TPA udah, ESA udah. LPPF udah. Bima, Pak Bima PMMP sudah, ABA nih belum nih. Nah, ABA coba kita zoom lagi. Masih oke sih, silahkan yang mau ikutan ABA ya. Kalau takut tinggi ya salah sendiri, bandarnya nambah terus kok. Oke, ABA masih oke. Buka udah ya. Pak Erik BSIM. Coba kita zoom. Nah, ini ada volume gede tanggal berapa nih? Tanggal 5. Waduh, jauh juga tuh, akan berat nih nariknya. Coba yang 1 jam. Oh, lebih ke arah selling ya. Tanggal 5, jadi kelihatannya akan berat nih. Masih akan turun lagi ke dalam area demand-nya. Bottom fishing-nya masih akan nambah. Jadi baiknya ditunggu aja dulu. Tapi ini layak ditunggu nih. Karena 26% trading range. Kalau ini balik badan, itu akan cakep banget. Bisa CHC. Cani. Oh, ada ya, Cani. Oh. Tapi nggak bagus nih jualan. Ini udah di area ada downtrend beda dengan uptrendnya, jadi ini nggak terlalu relevan ya. Jadi jangan nih jualan. Chant. Ini imbang nih perangnya. Jadi lebih baik kita tunggu aja sampai 388 plus 1% itu tembus ke atas, itu baru akan menang demand-nya. Ini bisa tembus ke atas nih. Ditunggu dulu ya. Dan berikutnya MPOW. Oh, ada loh. Waduh. 1-2 hari berturut-turut pandai trading, yang ini profitnya gede banget. Ini loss nih. Coba kita cek di intraday yang kemarin. Kemarin gede sih. Nah, kita lihat yang ini nih. Apakah juga demand? Kalau demand berarti oke tuh, lagi dikasih murah. Oh, jualan ya. Jualan ini imbang lagi antara pembeli dengan penjualnya. Jadi takutnya nih terus turun ke bawah. Jadi tunggu dulu. Kecuali kalau
128 ditembus ke atas, nah itu baru oke, berarti ada demand baru ya. Oke, itu untuk MPAU, tunggu 128 ditembus ke atas aja dulu. Berikutnya ITIC. Widih, ini kita tunggu nih sampai 2716 1% tembus ke atas, itu baru akan oke banget. Kalau enggak malah parah banget jelek. Dan kalau itu tembus ke atas, berarti targetnya itu di sekitar 600 tuh, lumayan tuh, cakep. Dipantau aja nih ITIC nih. Trading saya gede nih 27% ya. Mantap, dipantau ya. Confirm dulu bahwa ini balik badan semua. Dari Pak Heri BRPT. BRPT ini udah lama expire. Kita lihat yang kemarin itu apa? Karena kalau gede selling pressure-nya masih akan turun lagi berarti. Jadi jangan dulu ya untuk BRPT, walaupun dia belum jualan tapi dari intraday sudah kelihatan ada jualan gede. Berikutnya dari Pak Heri masih keras ya. Ini juga jangan nih, masih jualan. BBNI udah PRDA. Prodia. Kelihatannya jualan tuh yang itu tuh ya. Jadi kelihatannya masih akan, tapi gede sih demand. Jadi kita tunggu aja sampai balik badannya. Takutnya dibiarkan lama di area demand sini, nyangkut duit kita. Nah begitu ini balik badan, itu baru akan oke banget. Trading Nisa juga gede soal 22%. Jadi dipantau aja untuk PRDA. MTDL. MTDL demand oke. Oh ini udah kayaknya. Coba kita zoom lagi. Ada bottom fishing, boleh ikutan tapi 2 hari ya. Nanti kalau kita mau hold lebih lama, kalau ini balik badan baru kita bisa hold lebih lama ya. Kalau mau ikutan sekarang hanya di bottom fishing, nanti jualnya hari Selasa. Oke, itu untuk MTDL. Berikutnya dari Bu Rahma PTDU. Oh ada si kecil, Ajis Junior. Pak Ajis Junior. Nah ini PTDU layak dipantau ya. Oh kita pecah nih, kan ini volumenya gede banget. Coba cek. Wah sayang sekali, volumenya ternyata jualan ya. Jadi one day trading beneran dia. Iya one day trading beneran nih. Jadi lebih baik jangan nih. Walaupun ada demand yang sepadan, berarti kita tinggal tunggu konfirmasi 575 plus 1% ditembus ke atas tuh baru akan oke banget. Coba lihat 1 menit. Oh, rupanya nggak ketangkap ya. Coba kita geser lagi dikit, karena yang gedenya lupanya setelah penutupan. Oh jualan bener, jadi jangan dulu nih. Kita kalau mau pasti 575 plus 1% ditembus ke atas baru akan oke banget. Dan itu nggak ada lawan di atas tuh, luar biasa. Jadi dipantau aja dulu. Trading Indonesia aja 155%. Itu untuk balik badannya dia dari ARB berturut-turut. Oke, mudah-mudahan nih big player mulai collect nih. Habis PTDU, oh ngilang lagi nih. Nah PTRO belum ya. Nah ini gede banget kayaknya, udah nih tadi nih. Saking banyaknya udah lupa ya, bener udah. Ini oke, silakan ikutan. CCSI. Nah ada gede nih, kita cek di intraday. Dan ternyata lanjut ya, silakan ikutan CCSI.
IMPC. Oh, banyak saham-saham saya baru dengar nih. Nah, ini bagus banget ya, tapi kita mau lihat yang terakhir, akan dikasih pullback dulu nggak? Ternyata tidak, langsung aja ikutan. Iya, langsung aja ikutan. Wah, cakep nih. Silakan ya langsung ikutan IMPC. Dari Pak Buntara Friends sudah tadi, AGRS belum ya. Oh, udah tadi jualan dikit ya, jadi mungkin masih akan turun lagi dikit. Tapi ya dipantau aja, kalau di balik badan baru akan oke banget. Zinc. Jangan ya. DSNG. Enggak. Bu Helena Beef. Jangan ya. Nggak jelas. Yellow. Ini ada jualan tapi takutnya dia takutnya turunnya ke 260, jadi jangan dulu ya. Tunggu aja sampai ini balik badan baru bisa ikutan lagi. Dari Pak Toto Tebik. Jangan ya, ini one day trading. Setelah itu selesai, bottom fishingnya juga gagal semua ya. Tapi kalau kita cek di intraday, kita pasti akan tahu bahwa bottom fishingnya nggak usah diikutin. Coba di tanggal 20 tuh ya, cek yang ininya. Oh ya, mulai tanggal 20 ini. Wah, ini lucu nih, big plan-nya nih kayaknya nyangkut nih. Ini sebenarnya demand, kemudian dia balik badan tanpa ada jualan gede di atas nih, big plan-nya nyangkut nih. Baru kali ini saya lihat nih big plan-nya nyangkut nih. Big plan aja nyangkut, apalagi retail. Jangan ya, Tebik. Nggak menarik nih. Ada sesuatu yang bikin big player-nya biarkan harga turun, dia rugi ya dari sini. Untuk dari sini ya. Tapi di sini memang dia udah pegang banyak barang, jadi ya secara total dia nggak rugi sebetulnya. Setelah itu kecil-kecil banget transaksinya. Oke, berikutnya Telkom. Ini kita abaikan, yang di sini yang kepake. Oke. Berikutnya masih oke nih. Yang jualan kecil silakan, yang mau ikutan Telkom di bottom fishing jual 2-5 hari ya. SMGR. Udah belum sih? Ini kan ada exit, tetapi ini nggak ada yang turun. Nah, ini sebuah signal beli. Lalu disuruh tunggu 5 hari. Dalam 5 hari nggak biru lagi candlenya, kita harus jualannya. Tapi kalau biru lagi silakan di hold ya, karena biasanya MMR akan naik. Ini sebetulnya tanda kita beli sebetulnya. Kalau exit tapi ini nggak ada yang turunnya. Silakan tuh SMGR manfaatkan, karena demandnya cukup besar nih. Real, Real yang katanya mau ditarik. Coba kita lihat saatnya nggak sih. Dan ternyata coba kita pecah di intraday, jualannya tapi sepadan sih dengan yang beli. Coba kita pecah lebih dikit lagi. Gedean mana? Masih gedean yang jualan ya. Pecah lagi lebih dikit. Ini retail susah kali ikutannya. Coba sepadan loh antara pembeli penjual, perang memang. Jadi ya boleh ikutin nanti pas di intraday aja, mungkin di 1 menit ya. Begitu 1 menit itu dia naik kita ikutan. Tapi kalau dia turun kayak gini kita jangan ikutan ya. Saat ini masih nggak bagus kan untuk intraday, itu masih jualan gede. Jadi jangan dulu ya, jualannya gede nih. Ini demand powernya nggak gede-gede banget dari intraday. Oke. Berikutnya MLIA. Wah, jualan kecil tetapi udah dekat demand nih. Kalau dia balik badan ini akan naiknya kencang. Jadi dipantau aja dulu ya. Balik badan naiknya akan kencang, karena demandnya sudah cukup besar. Dari Pak Lulus DSNG. Belum ya DSNG. Wah, ini imbang nih. Takutnya ada akumulasi selling pressure, jadi jangan dulu ya. Memang belum juga di sininya. BNBA dari Pak Sugeng. Jangan ya.
Ini masih jualan. Iya, selling pressure. Nah, ini yang gede di tanggal berapa nih? 25, coba kita cek itu apa? Jualan ya, jadi jangan. Oke. Untuk BNBA jangan. Dari Bu Ena, Denar masih ditanya sama Bu Ena. Penasaran ya Bu Ena? Waduh, jualan nih Bu Ena, jangan. Nih jebakan Batman nih. Kalau di intraday sih memang ketangkep, tapi harus cepet mainnya. Tuh kan ketangkep tuh. Ketangkep beli, ikutan beli, nanti di sini harus jualan nih, harus ikutan jualan karena mulai gede selling pressure-nya. Oke. Kalau mau ikutan cepet ya di intraday. Dari Bu Widi yang terakhir, mari kita tutup. Mari masih oke nih Bu Widi. Dia kalau auto koreksi mungkin ke sekitar 520 ya. Belum ada tanda-tanda jual gede di atas. Silakan untuk mari. Oke, yang sudah habis. Terima kasih Pak Angelo. Pak Angelo, saya mau tanya gitu. Saya mencoba install pakai baik memang di komputer saya ini berat, tapi di komputer satunya juga berat untuk apa? Supaya bisa dipakai di laptop. LD player. Tadi saya lihat enak tuh Pak Angelo, apa klik sana sininya. Kalau di HP, waduh susah banget. Oh iya.